pidana pembunuhan terhadap janin yang berada di dalam kandungan. Aborsi dikatakan ilegal apabila hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kondisi medis seorang ibu yang bersangkutan. Hal ini sebagaimana yang terjadi pada kasus SFK Firusia, di mana pemohon dipaksa oleh ayah untuk menggugurkan kandungannya, yang dalam hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia pada hukum domestik yang berlaku di Rusia dan Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia. Maka dari itu, masalah hukum yang dapat diangkat dari kasus ini yaitu: 1. Adanya intervensi medis yang dilakukan oleh dokter dengan ketidaksetujuan para pihak, yakni pemohon, mengenai tindakan aborsi yang dilakukan. 2. Dalam hal ini, tanggung jawab tidak hanya ditekankan kepada individu semata, melainkan juga turut mempertanyakan bagaimana tanggung jawab pidana yang diberikan oleh negara sesuai dengan konvensi yang berlaku. 3. Tanggung jawab negara pihak atas penyelesaian tentang kasus mengenai layanan kesehatan adalah hal yang kompleks dan sedikit sensitif. Namun dalam kasus ini, pengadilan dalam menyelesaikan perkara justru mengarah ke hal-hal yang agak bersifat kontradiktif dan tidak konsisten. Dalam putusan hakim mengenai kasus SFK Firusia ini, ada beberapa hal yang saya setujui dan saya tidak setujui. Yang pertama, saya setuju nih dengan hakim mengatakan bahwa adanya pelanggaran pada pasal 3 konvensi yang berbunyi tidak seorang pun boleh menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia. Nah, hal ini dapat kita lihat pada apa yang dialami oleh pemohon. Nah, yang pertama, adanya intervensi medis yang bertentangan dengan keinginan pasien. Yang kedua, adanya paksaan dari orang tua dan tenaga medis. Yang ketiga, ketika pemohon meminta petugas rumah sakit untuk tidak mengurungkan kandungannya, nah justru petugas rumah sakit harusnya melindungi. Nah, petugas rumah sakit justru hal ini membiarkan itu terjadi. Ini justru harus kita laporkan pada aparat penegak hukum. Nah, yang keempat, adanya informed consent yang tidak sesuai dengan keinginan pasien. Nah, yang terakhir bahwa tidak adanya perawatan medis yang diperlakukan sesuai dengan standar. Nah, seperti sebelum dan sesudah operasi tersebut. Nah, pihak-pihak tersebut dapat kita mintakan pertanggungjawaban pidana apabila kita lihat pada KUHP Indonesia. Pada pasal 347 ayat 1, barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Baik, yang kedua, menurut saya, uang kompensasi yang diberikan pengadilan terhadap pemohon sebesar 19.500 euro belum cukup untuk menutupi kerugian yang dirasakannya, baik itu secara fisik maupun mental. Jika kita ubah mata uang tersebut dari euro ke rubel, maka yang ia dapatkan sebesar 1 euro sama dengan 61 rubel. Jika kita kalikan, maka 19.000 euro dikali 61 sama dengan 1.189.500 rubel. Jika kita rupiahkan menjadi kisaran 300 jutaan rupiah, dan itu pun belum ditambah pajak. Dengan uang tersebut, belum tentu dapat memulihkan kondisi pemohon kembali ke sedia kala. Tentunya, pemohon harus menjalani banyaknya pengobatan untuk menghilangkan traumanya atas kejadian yang menimpanya pada 1 Mei 2010 tersebut. Seharusnya, uang kompensasi yang cocok diberikan kepada si pemohon adalah 80.000 euro.